Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak Ibu Du Indra Artadiantara SPD selaku asisten dosen dari Profesor Dr. Imade Yudana MPD. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 akan memandu jalannya presentasi dan diskusi kita pada hari ini. Kelompok 5 membawakan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan anggota kelompok 5 yaitu yang pertama saya sendiri, Niputu Arispurnama Dewi, yang kedua yaitu Muhammad Salman Al-Farizi, yang ketiga yaitu Kade Indah Sepi Siptisia, yang keempat yaitu Nimade Andi Puspitasari, yang kelima yaitu Putu Rika Wahyuni, yang keenam yaitu Rasela Trivena Ina Kabarek, yang ketujuh yaitu Igede Ngurah Wiradharma. Materi yang pertama dibawakan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian nilai. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Menurut Frankl, nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya untuk dijalankan dan dipertahankan. Menurut Mulyana, nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang. Dari beberapa pengertian di atas, maka nilai merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia yang patut untuk dijalankan dan dipertahankan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai karakter khas daripada makhluk lainnya. Manusia mempunyai akal, perasaan, hati nurani, kasih sayang, moral, budi pekerti, dan etika adalah merupakan karakter khas manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya, dan karakter inilah yang melekat pada diri manusia sebagai bentuk dari nilai itu sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Andi Puspitasari, nomor urut 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila. Pancasila adalah suatu pilar ideologi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata, yaitu panca dan juga sila. Panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini memiliki fungsi dan juga kedudukan. Yang pertama yaitu ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lainnya, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan juga etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Yang keempat yaitu ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Dan yang kelima yaitu ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia,
Di sini sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena kehidupan negara di Indonesia ini berdasarkan dengan Pancasila. Nah, dan itu juga harus berlandaskan dengan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Selanjutnya yaitu ada Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan juga dilestarikan. Yang terakhir yaitu ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Karena dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Sekian dari materi saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Samuel Farizi, nomor urut 3 dari kelompok 5. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu, Pancasila itu ada 5 bagian. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 yang membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa, itu terdapat 2 poin. Yang pertama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, buat barang siapa yang tinggal atau menjadi warga negara Indonesia itu harus mempunyai agama dan tentunya memeluk agama serta mempercayai atas ketuhanan yang Maha Esa menurut kepercayaannya masing-masing. Dan makna Pancasila ini adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Nah, jadi inti dari makna sila yang pertama ini, selain kita harus memeluk agama, mempunyai agama, kita juga tidak boleh menghina atau membuli agama yang lain, karena kita di Indonesia mempunyai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dalam hal itu kita harus saling toleransi antar umat dan beragama dan tidak memaksakan untuk mengajak untuk mengenai kepercayaan kita, ya begitu. Oke, untuk sila kedua. Untuk sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Undang-Undang Dasar terdapat pasal 26, 27, 28, 30, dan 31 itu terdapat pembahasan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu. Makna sila yang ini adalah saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tegang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan manusiaan, dan berani membelakan kebenaran dan keadilan, dan mengakui persamaan derajat, hak, dan persamaan kewajiban antara umat manusia. Nah, jadi poin di sini yang kita ambil dari sila yang kedua, kita sesama manusia itu saling menghormati serta mengasihi, mencintai, dan pokoknya kita harus berperilaku baik kepada sesama manusia. Nah, itu diajarkan, makanya dari itu Pancasila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari saya mungkin segitu saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Kawahini. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang penerapan nilai-nilai dalam Pancasila di dalam UUD 1945.
Sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Terdapat 7 pasal untuk menerapkan nilai-nilai yang ada. Pasal 1. Yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 32, yang pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat di dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36C, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Makna sila ini yang pertama ada menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air. Yang keempat, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya, sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat satu pasal, yakni pasal 1 ayat 2 yang mengandung arti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, makna dari sila ini adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, mengutamakan budaya berembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang keempat, berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Perkenalkan, nama saya Kade Indah Sevi Septisia dengan NIM 211508103. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang 1945 pada sila kelima Pancasila. Yang pertama, pasal 27. Yang pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 33, yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, kebutuhan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34, yang pertama, fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Makna sila ini adalah yang pertama, bersikap adil sesama, kedua, menghormati hak orang lain, ketiga, menolong sesama, keempat, menghargai orang lain. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rasela Trivinani Akbarek, nomor urut 19. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai makna nilai-nilai Pancasila. Makna nilai-nilai Pancasila yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan yang berasal dari bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti Indonesia adalah negara beragama yang menganut kepercayaan akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yaitu seorang pencipta, Maha Pengasih,
Maha Penyayang yang dianut oleh agamanya masing-masing. Contoh penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah beribadah sesuai dengan keyakinan yang dianut, toleransi antara umat beragama, dan tolong-menolong demi kebaikan tanpa memandang keyakinannya. Nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung sila kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bahwa manusia harus mempunyai sifat yang adil terhadap orang lain dan manusia juga harus mempunyai adab yang baik. Adil berarti sama, seimbang, setara atau tidak membeda-bedakan. Sedangkan beradab berarti bahwa manusia harus mempunyai norma sopan santun, etika yang baik, mempunyai moral atau akhlak yang baik. Contoh pengalamannya dalam masyarakat adalah tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku dan agamanya, menghargai satu sama lain, dan tidak berperilaku seenaknya terhadap orang lain. Nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Tidak heran dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mengandung sebuah nilai persatuan. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa. Persatuan bangsa Indonesia merupakan lambang negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Contoh penerapannya adalah menjaga warisan budaya Indonesia, bangga menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, dan mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nilai yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai selanjutnya adalah kerakyatan yang diambil dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat Indonesia dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia dipimpin secara demokrasi. Jadi kesimpulannya bahwa negara kesatuan Republik Indonesia, sistem di Indonesia mengutamakan sebuah musyawarah untuk mencapai suatu nilai kesepakatan bersama. Dalam sistem demokrasi harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, profesional, dan dipilih dengan berpikir dewasa dengan cara bermusyawarah. Nilai yang kelima yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan tertuang dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini terkandung makna bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Contoh penerapan dalam masyarakat adalah bersikap adil terhadap sesama, menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak warga negara, dan mendukung pembangunan demi kemajuan bangsa Indonesia. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Sumber-sumber nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif, serta mengandung kebenaran yang universal. Dengan demikian, tinjauan Pancasila berdasarkan pada Tuhan, manusia, rakyat, dan adil, sehingga nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara yang memuat nilai-nilai luhur untuk menjadi dasar negara. Sebagai gambaran, di dalam tata nilai kehidupan bernegara, ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama adalah nilai dasar. Asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu berakal dari kebudayaan sesuai dengan UUD 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural. Lalu selanjutnya yang kedua merupakan nilai instrumental. Pelaksanaan umum nilai-nilai dasar biasanya dalam wujud nilai sosial atau nilai hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan, tempat, dan waktu. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah nilai praktis.
nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan bahan ujian apakah benar dasar nilai dan nilai instrumenter sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat atau tidak. Dalam Pancasila tergantung nilai-nilai kehidupan bangsa. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ideal, nilai material, nilai positif, nilai logis, nilai estetis, nilai sosial, dan nilai religius atau keagamaan. Butir-butir nilai Pancasila. Yang pertama adalah dari ketuhanan yang Maha Esa. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu selanjutnya yang ketiga, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Yang kelima, percaya terhadap agama dan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam adalah saling toleransi dalam menjalankan ibadah agama masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan agama sendiri kepada orang lain. Lalu selanjutnya ada pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan sara, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya. 3. Saling mencintai satu sama lain sebagai sesama manusia. 4. Bersifat tenggang rasa. 5. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, memiliki sifat nasionalis terhadap bangsa Indonesia. Yang kesepuluh, mengembangkan sifat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, memiliki sifat rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Lalu yang ketiga, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, memiliki ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima adalah mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, berjejaring secara luas kepada orang-orang dari beragam daerah. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah mengingat jika setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Lalu yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak diri pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, bermusyawarah untuk mencapai mufakat yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Yang kelima, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keenam, menerima hasil musyawarah dengan itikad baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bersama saat musyawarah. Yang kedelapan, melakukan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Lalu yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang melaksanakan permusyawaratan. Yang adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang sesuai dengan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. Yang kelima, senang membantu orang lain. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik bersama untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, yaitu tidak menggunakan hak milik bersama untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah gemar melakukan kegiatan sosial untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.